Oke Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak bab-bab tentang mahabbah Lur, dari Risalah Sang Waktu, wejangan dari Eyang Adimin, bisa disebut juga Syekh Maulana Maghribi. Masih bab-bab mahabbah Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Bumi tunduk tanpa proses. Dia tidak pernah mengeluh, wahai cucuku. Perhatikanlah bumi dengan mata hatimu, bukan dengan mata kepalamu. Lihatlah bagaimana ia tunduk pada setiap perintah Tuhannya. Ia tidak pernah protes, ia tidak pernah mengeluh, ia tidak pernah bertanya mengapa dengan nada tidak terima. Ia hanya tunduk, pasrah, dan menyerahkan segala urusannya kepada yang menciptakannya. Setiap kali hujan turun, bumi menampungnya dengan sabar. Entah hujan itu deras mengguyur atau rintik-rintik yang lama, entah hujan itu membawa berkah atau banjir yang menghancurkan, bumi tidak pernah menolak. Ia membuka pori-porinya, ia menyerap air yang jatuh, ia menyimpan di perutnya yang dalam, dan kemudian ia mengeluarkannya kembali ke dalam bentuk mata air yang menyegarkan, dalam bentuk sungai yang mengalir, dalam bentuk uap yang naik ke langit. Bumi tidak pernah berkata, hari ini terlalu banyak hujan, aku tidak bisa menampungnya. Ia tidak pernah berkata, hari ini terlalu panas, aku tidak pernah bertahan. Ia hanya menerima, hanya menyerap, hanya bersabar. Setiap kali matahari membakar, bumi tidak melawan. Ia tidak protes dengan meletus gunung-gunungnya. Ia tidak mengeluh dengan menggetaran lempengan-lempengannya. Ia tidak marah mengeringatkan semua tanamannya. Ia tetap diam, ia tetap teguh, ia tetap setia menjalankan tugasnya. Ia membiarkan dirinya dibakar. Ia membiarkan permukaan menjadi kering dan retak. Ia membiarkan tanamannya layu dan mati. Namun ia tahu di balik panas yang menyengat itu ada rahasia-rahasia yang tidak bisa ia pahami dengan akal karena ia tidak memiliki akal. Tetapi ia yakin dengan segenap keberadaannya karena ia tahu bahwa semua perintah itu dari Allah. Setiap kali gunung meletus, bumi tidak menolak kehendak Tuhannya. Ia tidak berkata, mengapa aku menghancurkan diriku sendiri. Ia tidak berkata, mengapa aku harus membunuh tanaman-tanaman yang tumbuh di lerengku. Ia tidak berkata, mengapa aku harus mengorbankan penduduk yang tinggal di kakiku. Ia melepas laharnya. Ia menyemburkan api. Ia menggetarkan tubuhnya karena itu yang diperintahkan kepadanya. Dan di balik letusan yang dahsyat itu ada rahasia yang hanya diketahui oleh yang maha mengetahui, bahwa letusan itu membersihkan perut bumi dari material-material tua yang tidak berguna, bahwa letusan itu menciptakan tanah yang baru, yang lebih subur setelah bertahun-tahun, bahwa letusan itu mengingatkan manusia yang sombong bahwa mereka tidak berkuasa atas apapun. Wahai cucuku, bumi adalah gambaran seorang salik sejati. Ia pasrah terhadap segala takdir. Ia tunduk kepada segala ketentuan. Ia menyerahkan segala urusan kepada yang mengatur. Karena ia tahu dengan pengetahuan yang tidak perlu kata-kata, bahwa di balik panas dan hujan, di balik banjir dan kekeringan, di balik gempa dan letusan, ada rahasia kasih Allah yang sedang bekerja. Bumi tidak perlu mengerti rahasia itu untuk tunduk. Ia tunduk karena cinta, ia patuh karena rindu, ia diam karena ia membawa apapun yang dilakukan kekasihnya adalah baik.
cucuku. Ini yang disebut oleh Arif Billah sebagai makom arida, tingkatan kerelaan. Seorang salik yang mencapai tingkatan ini tidak lagi bertanya mengapa ketika musibah menimpa ia tidak lagi protes, ketika doanya tidak dikabulkan ia tidak lagi marah, ketika rencananya gagal ia seperti bumi, ia menerima hujan badai dengan kesabaran yang sama seperti ia menerima gerimis. Ia menerima letusan gunung dengan ketundukan yang sama seperti ia menerima gemericik air. Ia menerima panas terik dengan kerelaan yang sama ia menerima sejuknya embun. Para arif berkata, tanda ridho adalah tidak adanya keluhan, baik dengan lisan maupun dengan hati. Bukan berarti mereka tidak merasa sakit. Bumi juga merasakan sakit ketika engkau cangkul menembus perutnya, ketika bajak merobek kulitnya, ketika kampak menebang pohonnya yang tumbuh di atasnya. Namun bumi tidak mengeluh. Ia memendam sakitnya. Ia mengubahnya menjadi energi yang menumbuhkan. Ia mengorbankan dirinya untuk kehidupannya yang lebih besar. Demikian pula seorang salik yang sejati. Ia merasakan sakit, ia menangis dalam sujud, ia mengadu dalam doanya, tetapi ia tidak pernah mengeluh kepada makhluk, tidak pernah menyalahkan takdir, tidak pernah mempertanyakan keadilan Allah. Ia hanya berkata, ya Allah, aku menerima, ya Allah, aku ridho, ya Allah, aku percaya bahwa di balik semua ini ada kebaikan yang tidak bisa aku lihat sekarang. Bumi selalu memberi kehidupan, bahkan kepada mereka yang menghancurkannya. Wahai cucuku, inilah puncak dari pelajaran dari bumi, pelajaran yang paling sulit, paling tinggi, paling membingungkan bagi akal manusia, namun paling jelas bagi hati yang diterangi cahaya cinta. Lihatlah cucuku, bagaimana bumi selalu memberi kehidupan, bahkan kepada mereka yang menghancurkannya. Ia tidak membeda-bedakan, tidak memilah-milah, tidak memilih-milih. Ia menumbuhkan tanaman yang bagi beriman dan yang kafir dengan kesuburan yang sama. Ia memberi air bagi yang suci dan yang berdosa dengan kemurahan yang sama. Ia menyediakan tempat tinggal bagi yang taat dan yang durhaka dengan kelapangan yang sama. Cucuku, engkau mungkin bertanya, bukankah Allah berfirman bahwa bumi akan menanggung dosa-dosa manusia? Benar, cucuku. Bumi menanggung beban yang sangat berat. Ia menanggung darah yang tertumpah di atasnya. Ia menanggung air mata yang jatuh di perutnya. Ia menanggung langkah-langkah kaki yang berjalan menuju maksiat. Ia menanggung suara-suara yang mengucapkan kebatilan. Namun ia tidak pernah berhenti memberi. Ia tidak pernah berkata cukup. Aku tidak akan memberi lagi kepada manusia yang berdosa. Ia tetap menumbuhkan padi untuk mereka yang menggunakannya. Untuk pesta minuman keras, ia tetap mengalirkan air yang untuk mereka gunakannya. Untuk berwudu bagi berhala, ia tetap menyediakan udara untuk mereka yang menghirup sambil mengucapkan kata-kata kufur. Mengapa bumi begitu sabar? Mengapa bumi tidak pemurah? Mengapa bumi tidak pernah memutuskan tali kebaikannya meskipun terus-menerus disakiti? Karena bumi, cucuku, telah mencapai cinta puncak, cinta sejati yang tidak pernah menuntut balasan. Cinta yang tidak mempersoalkan pantas atau tidak. Cinta yang memberi hak, karena hakikat dirinya adalah memberi. Bumi tidak membutuhkan terima kasihmu, tidak membutuhkan pujianmu, tidak membutuhkan rasa hormatmu. Ia memberi karena itulah yang diperintahkan Tuhannya. Dan ia mencintai Tuhannya sehingga ia menjalankan perintahnya dengan sukacita, tanpa peduli bagaimana manusia memperlakukannya.
Inilah yang disebut oleh sang waktu sebagai al-itlaq fil ata, kemutlakan dalam memberi. Seorang yang telah mencapai tingkatan ini memberi seperti matahari yang bersinar, seperti hujan yang turun, seperti angin yang berhembus. Ia tidak bertanya apakah orang ini pantas menerima. Ia tidak berkata apakah orang ini akan berterima kasih. Ia tidak berpikir apakah ini merugikanku. Ia hanya memberi dan terus memberi. Karena memberi adalah sifat Allah. Ia telah meladani sifat Allah dalam dirinya. Cucuku, jika engkau ingin mencapai makom mahabbah yang tinggi, makam yang mendekatkan makomnya para nabi dan wali, maka jangan biarkan kebencian disarang di hatimu. Kebencian adalah racun yang paling mematikan bagi cinta. Ia seperti tinta hitam yang dituangkan ke dalam air jernih. Seluruh airnya menjadi keruh, tidak bisa diminum, tidak bisa digunakan untuk membersihkan apapun. Kebencian membuat hatimu sempit, membuat dadamu sesak, membuat ibadahmu terasa berat, membuat doamu tidak naik ke langit. Kebencian membuatmu lupa bahwa orang yang kau benci itu juga hamba Allah, juga memiliki hak untuk mendapat rahmat, juga mungkin lebih dicintai Allah darimu. Pelajaran dari bumi, cucuku, bumi tidak pernah membenci, ia tidak pernah menyimpan dendam, ia tidak pernah merencanakan balas dendam, ia tidak pernah berkata, suatu hari nanti aku membalas orang-orang yang menginjakku. Ia hanya diam, ia hanya memberi, ia hanya menumbuhkan, ia hanya memeluk semua dengan kasih sayang yang tidak pernah habis. Ketika bumi diinjak, ia membalas dengan menumbuhkan bunga. Bukan karena ia ingin menunjukkan betapa mulianya ia, tetapi karena itulah tabiatnya. Ketika bumi ditusuk cangkul, ia membalas dengan memberi hasil panen yang melimpah. Bukan karena ingin memaafkan situasi, tetapi karena itulah sunatullah yang telah ditetapkan kepadanya. Ketika bumi dihina, dibiarkan tandus, tidak ditanami, tidak dirawat, ia tetap memberi pijakan bagi kaki yang mencacinya. Ia tidak menarik diri, tidak menciptakan lubang-lubang untuk menjatuhkan orang yang melupakannya. Ia tetap setia, tetap teguh, tetap menjadi tempat berpijak bagi siapapun yang membutuhkannya. Inilah mahabbah bumi, cucuku. Dalam ilmu tingkat tinggi, cinta yang diam tetapi bekerja tanpa henti dalam ridho kepada penciptanya. Cinta yang tidak menuntut dilihat, tidak meminta dibalas, tidak menginginkan pengakuan. Cinta yang murni, yang tulus, yang ikhlas, yang tidak tercampur oleh kepentingan apapun. Mahabbah bumi dalam perspektif ilmu tingkat tinggi. Wahai cucuku, dalam ilmu tingkat tinggi yang hanya diketahui oleh para arif billah, mahabbah bumi memiliki dimensi-dimensi yang sangat dalam, yang tidak pernah dijangkau oleh pemahaman awam. Mari kita buka satu persatu agar engkau semakin mengenal keagungan makhluk yang sering kau anggap remeh ini. Dimensi pertama, bumi sebagai manifestasi Asmaullah Al-Karim. Cucuku, bumi adalah manifestasi yang paling jelas dari Asmaullah Al-Karim, yang maha mulia lagi maha pemurah. Al-Karim adalah zat yang memberi tanpa diminta, memberi sebelum diminta, memberi lebih dari yang diminta, dan terus memberi meskipun tidak pernah pernah menerima balasan. Inilah yang dilakukan bumi setiap hari. Ia memberi tanpa kau minta. Sebelum kau lahir, bumi sudah siap menyambutmu dengan tanah untuk kau pijak, dengan air yang kau minum, dengan udara yang untuk kau hirup.
Ia memberi dari yang kau butuhkan. Hasil panennya selalu melimpah, cadangan airnya selalu melimpah, ruangnya selalu cukup untuk semua makhluk. Ia tidak terus memberi meskipun kau tidak pernah berterima kasih. Berapa kali kau mengucapkan terima kasih kepada bumi hari ini? Berapa kali kau sujud bersyukur di atasnya? Berapa kali kau mencium tanah yang memberi kehidupan? Seorang salik yang mencapai mahabbah bumi akan meneladani sifat Al-Karim. Ini adalah kehidupannya. Ia akan memberi tanpa diminta, memberi sebelum diminta, memberi lebih dari yang diminta, dan terus memberi meskipun tidak pernah menerima balasan. Ia akan menjadi bumi bagi orang-orang di sekitar yang berpijak, bagi yang lemah, tanpa bersandar bagi yang letih, tempat berteduh bagi yang kepanasan, tempat bernaung bagi yang ketakutan. Dimensi kedua, bumi sebagai manifestasi asma Allah, As-Sabur, cucuku. Bumi juga adalah manifestasi dari asma Allah yang sabur, yang maha sabar. Kesabaran bumi tidak ada bandingnya. Ia telah menanggung beban selama miliaran tahun, menanggung dosa-dosa manusia sejak Adam hingga manusia terakhir, menanggung penderitaan yang tidak terhitung jumlahnya. Namun ia tetap pernah mengeluh. Ia tidak pernah mogok. Ia tidak pernah menuntut ganti rugi. Ia tetap setia menjalankan tugasnya, tetap teguh dalam ketaatannya, tetap kokoh dalam kesabarannya. Para arif billah berkata, kesabaran bumi lebih besar dari kesabaran gunung, karena gunung pun bisa longsor, tetapi bumi tetap pada tempatnya. Bumi adalah bukti Allah kesabaran yang sejati, tidak hanya bertahan, tetapi juga terus berfungsi di tengah penderitaan. Bumi tidak hanya sabar menanggung, tetapi ia memberi di tengah kesabaran. Ia tidak hanya bertahan, tetapi ia terus berkarya di tengah ketahanannya. Seorang salik yang meneladani mahabbah bumi akan memiliki kesabaran yang luar biasa. Ia akan sabar ketika dihina, sabar ketika dilukai, sabar ketika dikhianati, sabar ketika ditinggalkan. Namun kesabarannya bukan kesabaran yang pasif, bukan hanya diam dan menangis. Kesabarannya adalah kesabaran yang aktif. Ia terus berbuat baik, terus memberi, terus melayani, meskipun sedang disakiti. Ia seperti bumi, ketika diinjak ia menumbuhkan bunga, ketika dihina ia mendoakan kebaikan. Asad lur, pengen ngopi lur. Bismillahirrahmanirrahim. Dimensi ketiga, bumi sebagai manifestasi asma Allah yang halim. Cucuku, Allah memiliki asma Al-Halim yang maha santun. Al-Halim adalah zat yang tidak terburu-buru menghukum, yang memberi kesempatan kepada hambanya yang berdosa untuk bertaubat, yang tetap melimpahkan nikmat meskipun hambanya bermaksiat. Inilah yang dilakukan bumi setiap hari. Bumi tidak pernah terburu-buru menghukum manusia yang merusaknya. Ia memberi kesempatan, memberi waktu, memberi ruang untuk bertaubat. Ia tetap menghasilkan hasil panennya meskipun manusia yang menanamnya melakukan maksiat di atasnya. Ia tetap memberikan airnya meskipun manusia yang meminumnya menggunakan air itu untuk bersenang-senang dengan kemaksiatan. Kelembutan bumi, cucuku, sungguh luar biasa. Ia tidak pernah marah ketika kau membuang sampah sembarangan di atasnya. Ia tidak dendam ketika kau meracuni tanahnya dengan bahan-bahan kimia berbahaya. Ia tidak membalas ketika kau menebang hutan-hutannya tanpa izin. Ia hanya diam,
hanya menunggu, hanya berharap bahwa manusia akan sadar sebelum terlambat. Namun ingat, cucuku, kesabaran bumi ada batasnya. Ada saatnya bumi akan mengguncang, ada saatnya bumi akan meletus, ada saatnya bumi akan menenggelamkan. Bukan karena ia dendam, tetapi karena Allah memerintahkannya untuk meninggalkan manusia yang sudah terlalu jauh melampaui batas. Dimensi keempat, bumi sebagai cermin ketaatan murni. Cucuku, yang paling mengagumkan dari bumi adalah ketaatannya yang murni, tanpa pamrih, tanpa ria, tanpa sumah. Bumi tidak pernah mengumumkan, lihatlah, aku telah taat kepada Allah selama miliaran tahun. Ia tidak pernah membangun plakat. Disinilah bumi yang paling taat sepanjang masa. Ia tidak pernah meminta penghargaan. Berikanlah aku gelar hamba yang paling setia. Ia hanya taat dalam diam, dalam kesunyian, dalam ketidak terlihatan. Tasbihnya tidak terdengar oleh telinga manusia, sehingga ia tidak ada yang memujinya. Zikirnya tidak terlihat oleh mata manusia, sehingga ia tidak ada yang memberinya gelar. Namun di sisi Allah, bumi adalah salah satu makhluk yang paling taat, paling setia, paling tunduk. Seorang salik yang meneladani mahaba bumi akan taat dalam diam. Ia tidak perlu orang tahu bahwa ia sedang salat malam. Ia tidak perlu orang lihat bahwa ia sedang berpuasa sunnah. Ia tidak perlu orang puji bahwa ia telah bersedekah. Ia taat seperti bumi, diam, sunyi, tidak terlihat, tidak terdengar, tetapi konsisten, terus-menerus, tidak pernah putus. Dan di sisi Allah, ketaatan yang tersembunyi seperti ini lebih berharga dari ketaatan yang diumumkan di atas mimbar, karena ia bebas dari ria, bebas dari sumah, bebas dari keinginan untuk dilihat dan pujian manusia. Pelajaran dari kesetiaan bumi, wahai cucu mahaba. Setelah engkau memahami dimensi-dimensi mahaba bumi dalam perspektif ilmu tingkat tinggi, sekarang saatnya engkau memberi pelajaran praktis yang bisa kau terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang salik yang berjalan di jalan cinta. Pelajaran pertama, jadilah tempat berpijak bagi yang lemah. Cucuku, bumi adalah tempat berpijak bagi semua makhluk tanpa memandang siapa mereka. Kaki yang lemah, kaki yang kuat, kaki yang suci, kaki yang kotor, kaki yang beriman, kaki yang kafir, semuanya berpijak di atas bumi dengan perlakukan yang sama. Bumi tidak membuat lubang khusus untuk menjatuhkan orang-orang yang tidak disukainya. Bumi tidak menginginkan bagian tertentu untuk memuliakan orang-orang yang dicintainya. Demikian pula seorang salik yang meneladani bumi. Ia harus menjadi tempat berpijak bagi yang lemah, bagi yang mereka yang tidak memiliki kekuatan, bagi mereka yang tidak memiliki posisi, bagi mereka yang tidak memiliki suara. Ia harus menjadi tempat bersandar bagi yang letih, bagi yang mereka yang kelelahan menghadapi kehidupan, bagi mereka yang putus asa karena ujian, bagi mereka yang patah hati karena pengkhianatan. Ia harus menjadi tempat berteduh bagi yang kepanasan, bagi yang mereka terbakar oleh amarah dunia, bagi mereka yang tersiksa oleh nafsu yang tidak terkendali, bagi mereka yang kering kerontang karena tidak mendapat kasih sayang. Jangan pernah berkata, orang ini tidak pantas mendapat pertolonganku, karena bumi tidak pernah berkata, tanaman ini tidak pantas mendapat airku. Jangan pernah berkata, orang ini sudah terlalu sering mengecewakanku, karena bumi tidak pernah berkata, manusia ini sudah selalu sering menginjakku, aku tidak akan memberi lagi.
Jadilah bumi bagi sesamamu. Jadilah tempat yang aman, tempat yang nyaman, tempat yang menenangkan. Biarkan mereka berpijak di atas kesabaranmu, bersabar di atas kelembutanmu, berteduh di bawah kasih sayangmu. Pelajaran kedua, diam bukan berarti lemah, wahai cucuku. Salah satu kesalahan besar manusia adalah mengira bahwa diam itu lemah. Mereka berpikir bahwa orang yang tidak membalas hinaan adalah pengecut. Mereka mengira bahwa orang yang tidak melawan kejahatan dengan kejahatan adalah tak berdaya. Mereka menertawakan orang yang memilih diam ketika dihina, menganggapnya sebagai yang tidak punya harga diri. Bumi mengajarkan bahwa diam bukan berarti lemah. Diam bumi adalah kekuatan yang sangat besar, kekuatan untuk tidak terprovokasi, kekuatan untuk tidak terpengaruh, kekuatan untuk tetap pada jalannya meskipun dihina dan dicaci. Diamnya bumi tidak lahir dari ketidakmampuan untuk berbicara, tetapi lahir dari kesadaran bahwa tidak semua hinaan perlu dijawab, tidak semua caci maki perlu dibalas, tidak semua fitnah perlu diluruskan. Bumi tahu bahwa kebenaran tidak membutuhkan pembelaan dengan kata-kata, ia cukup membuktikan dengan ketindakan. Seorang salib yang meneladani bumi akan memiliki diam yang penuh makna. Diamnya bukan karena tidak tahu, tetapi karena tahu bahwa ada saatnya berbicara dan ada saatnya diam. Diamnya bukan karena takut, tetapi karena memilih untuk tidak membuang energi pada hal-hal yang tidak penting. Diamnya bukan karena lemah, tetapi karena kekuatannya yang sesungguhnya tersimpan dalam hati, tidak perlu ditunjukkan kepada dunia. Sang waktu berkata, diamnya orang alim adalah zikir, diamnya orang bodoh adalah kelalaian, diamnya orang yang mencintai Allah adalah yang tidak terucap. Maka perhatikanlah diammu, cucuku. Apakah diammu adalah zikir? Apakah diammu adalah doa? Apakah diammu membawa kedamaian bagi orang-orang yang di sekitarmu? Seperti diamnya bumi yang membawa ketenangan bagi semua makhluk yang hidup di atasnya. Pelajaran ketiga, rendah hati seperti tanah. Wahai cucuku, kata tanah dalam bahasa Arab adalah at-turab. Dari kata ini lahir kata at-tawadu yang berarti kerendahan hati. Para ulama berbahasa berkata bahwa hubungan antara tanah dan kerendahan hati sangat erat. Karena tanah adalah makhluk yang paling rendah. Secara fisik ia diinjak, dipijak, dilempari, diludahi, tetapi ia tidak pernah naik pitam. Ia tetap rendah, tetap di bawah, tetap menjadi berpijak bagi siapapun yang menjalankan di atasnya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar kalian rendah hati, sehingga tidak ada seorang pun yang sombong terhadap yang lain, dan tidak ada seorang pun yang menganiaya yang lain. Cucuku, kesombongan adalah penyakit yang paling berbahaya bagi seorang salib. Ia lebih berbahaya dari zina, lebih berbahaya dari minuman kamar, lebih berbahaya dari mencuri. Karena zina, kamar, dan mencuri adalah dosa-dosa besar yang bisa ditaubati. Tetapi kesombongan adalah dosa yang membuat pelakunya tidak mau bertaubat. Iblis tidak diusir dari surga karena ia berzina, tidak karena ia minum kamar, tidak ia karena mencuri. Ia diusir karena kesombongan, karena ia merasa lebih baik dari Adam. Maka rendahkan hatimu seperti tanah, cucuku. Jangan merasa lebih baik dari siapapun, karena kebaikanmu bisa jadi adalah ujian.
Dan kejelekan orang lain bisa jadi adalah jalan menuju ampunan. Jangan merasa lebih pintar dari siapapun, karena kepintaranmu bisa menjadi adalah sumber kesesatanmu, dan kebodohan orang lain bisa jadi adalah sumber ketawaduan mereka. Jangan merasa lebih suci dari siapapun, karena kesucianmu tidak bisa jadi adalah ria, dan dosa orang yang biasa jadi telah diampuni oleh Allah sebelum ia bertaubat. Seorang salik sejati adalah seperti tanah, ia tidak keberatan diinjak, karena ia tahu bahwa diinjak adalah cara tanah menjadi padat dan kokoh. Ia tidak keberatan direndahkan, karena ia tahu bahwa kerendahan adalah tangga menuju ketinggian di sisi Allah. Ia tidak keberatan dianggap remeh, karena ia tahu bahwa Allah tidak pernah meremehkan hamba-hambanya yang rendah hati. Bumi dan zikirnya yang sunyi. Wahai cucuku mahaba, kita telah berbincang tentang bagaimana bumi taat, bagaimana bumi memberi, bagaimana bumi sabar. Kini tibalah kita pada pembahasan yang paling halus, yang paling dalam, yang paling sulit dipahami oleh akal, tetapi paling mudah dirasakan oleh hati yang jernih. Zikir bumi yang sunyi. Cucuku, setiap kali bumi bergetar, getarannya sekecil apapun, dari gempa bumi yang dahsyat hingga getaran yang paling halus, yang hanya bisa dideteksi oleh alat-alat canggih itu, bukanlah semata gejala alam. Itu adalah zikir semata. Getaran bumi adalah tasbihnya, adalah tahmidnya, adalah tahlilnya. Bumi bergetar karena ia sedang memuji Tuhannya. Bumi berguncang karena ia sedang mengagungkan penciptaannya. Bumi bergerak karena ia sedang bersujud kepada yang maha pencipta bergerak. Setiap kali angin berhembus, membawa debu dari satu ke tempat lain, membawa biji-biji untuk ditanam di tempat yang baru, bahwa uap air untuk menjadi awan di langit itu bukanlah semata proses meteorologi. Itu adalah zikir semata. Angin berhembus karena ia sedang memuji Tuhan. Debu berterbangan karena ia sedang bertasbih. Biji-biji berpindah tempat karena ia sedang menjalankan perintah Tuhannya untuk menyebarkan kehidupan. Setiap kali menumbuhkan daun baru, setiap kali bunga mekar, setiap kali buah matang itu bukanlah semata proses biologi. Itu adalah zikir semata. Pohon bertasbih dengan setiap serat kayunya, dengan setiap urat daunnya, dengan setiap butir buahnya. Bunga bertahmid dengan setiap kelopaknya, dengan setiap warnanya, dengan setiap wanginya. Buah bertakbir dengan setiap bijinya, dengan setiap sarinya, dengan setiap manisnya. Allah berfirman, tidakkah engkau melihat bahwa kepada Allah bertasbih apa yang ada di langit dan bumi, juga burung-burung yang mengembangkan sayapnya, masing-masing telah mengetahui cara salat dan tasbihnya. Surat An-Nur 41. Cucuku, perhatikan kata masing-masing dalam ayat ini. Allah tidak mengatakan sebagian, tidak mengatakan kebanyakan, tidak. Tetapi masing-masing setiap makhluk, sekecil apapun, sebesar apapun, tersembunyi apapun, semua memiliki cara salat dan tasbihnya sendiri. Semut memiliki salat sendiri, bakteri memiliki tasbihnya sendiri, debu memiliki zikirnya sendiri, dan bumi dengan segala isinya memiliki salat dan tasbih yang sangat megah, sangat dahsyat, sangat mengagumkan. Hanya saja kita tidak mengerti karena telinga kita terlalu tuli untuk mendengar frekuensi zikir semesta. Wahai cucuku, ketika engkau ingin hatimu hidup, jika engkau ingin ruhmu segar, jika engkau ingin jiwamu terbang menuju Allah, maka belajarlah mendengar tasbih bumi,
dalam diam, bukan dengan telinga fisikmu, tetapi dengan telinga batinmu, bukan dengan alat-alat canggih, tetapi dengan hati yang lembut, bukan di laboratorium megah, tetapi di kesunyian malam ketika engkau duduk di atas tanah sambil merenung. Caranya sederhana cucuku, tetapi tidak mudah. Di atas tanah yang bersih, letakkan telapak tanganmu di atasnya. Tutup matamu, kosongkan pikiranmu dari segala kesibukan dunia. Rasakan denyut bumi di bawah telapak tanganmu. Rasakan getaran yang sangat halus, sangat lembut, sangat dalam. Dengarkan dengan hati, bukan dengan telinga, apa yang ingin dikatakan bumi kepadamu. Maka engkau akan mendengar bumi menangis ketika manusia berdosa. Bukan tangis seperti tangismu, tetapi tangisnya lebih dalam, lebih sunyi, lebih pedih. Bumi menangis karena ia tahu bahwa dosa manusia akan membawa mereka ke neraka. Dan ia tidak bisa berbuat apa-apa selain terus memberi, berharap manusia sadar sebelum terlambat. Dan engkau akan mendengar bumi tersenyum ketika manusia bersujud, bukan senyum seperti senyummu, tetapi senyum yang lebih lebar, lebih cerah, lebih penuh cahaya. Bumi tersenyum karena ia bangga, tempat pijaknya bagi dahi yang bersujud kepada Tuhannya. Ia merasakan getaran sujud itu hingga ke intinya yang paling dalam. Itu lor, mahaba bumi lor, ya, wejangan dari Eyang Adimin, wejangan dari Mas Probo ya, seorang salib. Dalam kehidupannya dia membukakan risalah sang waktu lor. Ini sangat dalam ini untuk seorang salib.